Shalom anak-anak sekolah minggu, ketemu lagi dengan Ibu Guru di hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Untuk hari Minggu ini dengan tema Minggu Rogate, kita kembali akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat hari baru yang Kau berikan bagi kami. Di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh menerima dan mendengarkan firman-Mu. Bapak percayakan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kami yang mendengarkan pada hari ini. Urapi guru kami yang akan menyampaikannya. Biarlah rahasia firman-Mu itu terbuka bagi kami. Kami diberkati dan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekarang kita buka Alkitabnya di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Judul cerita di minggu ini, Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Ya, kemudian mari kita baca Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Sudah dapat semua? Di Alkitab judul perikopnya hal berdoa, kita baca hanya di ayat 9 sampai 11 sampai 13. Kita mulai. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Di Minggu Rogate hari ini, Rogate adik-adik itu artinya adalah berdoa. Minggu Rogate, Minggu mengajak kita artinya untuk berdoa ya. Nah, topik di cerita Alkitab kita hari ini judulnya Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Nah anak-anak, doa Rogate atau doa itu kan doa adalah napas kehidupan orang Kristen ya. Dibilang doa itu adalah napas kehidupan. Artinya sebenarnya kalau anak-anak tidak berdoa, kita tidak berdoa itu harusnya kalau dibilang napas, coba adik-adik dicoba misalnya tahan napas, misalnya tutup hidungnya, tutup mulutnya, coba tahan tidak bernapas untuk beberapa menit. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh anak-anak? Iya, badannya lemes, terus sesak, ya kan, tidak bisa bernapas. Nah, jika itu dilakukan lama, tidak bernapas, tahan napas misalnya tidak bernapas, itu pasti kitanya bisa pingsan dan mati. Nah, orang yang mati itu kan karena tidak bernapas lagi ya. Jadi kebayang dong kalau doa itu sebenarnya dibilang doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Nah, sebenarnya orang Kristen yang tidak berdoa, bahkan tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, itu apanya yang mati? Nah, itu sebenarnya rohnya yang mengalami kematian, rohnya lemah, jiwanya lemah. Nah, kalau kita misalnya tahan napas 10 menit, 5 menit, tubuh kita kan lemes ya anak-anak ya. Tubuhnya lemes karena tubuh kita tidak menghirup napas. Nah, itulah esensinya doa bagi kehidupan kekristenan atau kita orang Kristen. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Doa, jadi tanpa berdoa, kalau kita tidak berdoa, kita itu roh atau jiwa kita akan menjadi lemas dan sakit. Nah,
doa juga itu kita pakai untuk media komunikasi atau alat yang kita pakai untuk berhubungan dengan Bapa di surga yang menciptakan kita semua ya. Bapa yang memelihara hidup kita, lewat doa kita mengucap syukur, lewat doa kita juga memohon atau meminta kepada Bapa, dan lewat doa juga kita meminta pengampunan dosa ya. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan lewat doa. Nah, adik-adik, kalau misalnya anak-anak berdoa, kira-kira doa yang sering dilakukan atau yang diucapkan apa? Yang biasanya selain doa makan, kalau doa makan pasti Bapak terima kasih untuk makanan hari ini, berkati makanannya supaya aku sehat dan kuat. Biasanya seperti itu ya kan. Terus ada lagi yang berdoa makan, dia mengucap syukur, dia berdoa bagi orang-orang yang telah menyiapkan makanan itu, dia berdoa bagi mamanya yang sudah capek memasak untuk dia gitu ya kan. Jadi dia tidak hanya mengucap syukur ada makanan dan minuman, tapi dia juga berdoa dan mengucap syukur bagi orang yang menyediakan makanannya. Nah, itu semakin semakin bagus untuk doanya. Jadi tidak hanya fokus kepada makanan minumannya, tapi juga semakin melebar atau menjangkau juga orang yang mengambil bagian dalam penyajian makanannya. Nah, itu biasa kalau doa makan. Nah, kalau tidur, biasanya tidur kan anak-anak doanya mengucap syukur sama Tuhan, dari pagi sampai malam sudah Tuhan pelihara, di sekolah Tuhan jaga, di tempat bermain Tuhan jaga. Lalu mau tidur minta apa biasanya kalau doanya? Ya, Tuhan jagain ya, biar jangan mimpi buruk, biar tidurnya pulas dan lain sebagainya ya kan. Ya, doa itulah komunikasi atau doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, selain itu sayang, kita itu doanya tadi kemana? Berdoa itu kepada siapa? Iya, kepada Bapa yang di surga ya, kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Nah, di Alkitab tadi diceritakan bahwa ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, orang yang mencari mendapat, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Nah, di situ adalah ungkapan atau pepatah yang mengatakan, jadi ketika kita memerlukan sesuatu, ada pergumulan atau persoalan yang kita butuh pertolongan daripada Tuhan, itu kita lakukan lewat doa. Nah, kesungguhan di dalam berdoa, kesungguhan di dalam mengucap syukur dan mengajukan permohonan kepada Bapa di surga, itu juga akan mempengaruhi jawaban dari doa yang akan kita terima dari Tuhan. Jadi kesungguhan kita itu akan kelihatan dari ketika hati kita mengucapkan atau berdoa kepada Bapa ya. Cara kita berdoa kepada Bapa. Jadi kalau kita berdoanya itu kepada Bapa di surga. Nah, kalau Bapa di surga kita kalau di dunia juga kita punya seorang figur ayah ya, figur Bapa. Nah, kepada Bapa yang Alkitab bilang Bapa kita yang di dunia ini aja, Bapa yang orang tua kita, baik orang tua angkat atau orang tua kandung, itu ketika kita misalnya minta sesuatu, misalnya Pak belikan sepatuku sudah rusak, pasti orang tua kita akan membelikannya ya kan. Nah, tidak ada orang tua yang anaknya minta, Pak beli sepatu Pak, sepatu sekolahku udah rusak, terus bapaknya yang dikasih bukannya sepatu, misalnya dikasih dikasih ular, dikasih binatang yang jahat seperti itu tidak ada ya. Atau dikasih yang tidak diminta lah gitu ya kan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu Bapak atau orang tua kita yang ada di dunia yang artinya Alkitab bilang misalnya jahat karena berdosa saja tahu memberi yang terbaik untuk anaknya, baik itu misalnya untuk anak angkatnya atau anak kandungnya. Nah, terlebih Bapa kita yang ada di surga, Bapa yang menciptakan kita, Bapa yang memelihara hidup kita,
Bapa yang telah menurunkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa kita, ya kan? Lalu Bapa juga yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah, Bapa yang seperti itu pasti melebihi dari bapak-bapak yang ada di dunia ini yang kita miliki. Nah, Bapa yang di bumi aja tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, ya. Dia sudah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk kebutuhan kita, baru memberikan anaknya satu-satunya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Dan yang terakhir juga dia memberikan Roh Kudus-Nya, Roh-Nya sendiri kepada kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus ada di bumi untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk membimbing kita di dalam rencana dan jalan-jalan Tuhan, ya. Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita untuk menolong kita menjadi anak-anak yang baik, menolong kita bagaimana berdoa yang benar, menolong kita bagaimana melakukan firman dan lain sebagainya. Itu hebatnya Bapa kita yang ada di surga. Jadi ketika anak-anak meminta kepada Tuhan lewat doa, mintalah dengan cara yang benar. Jadi doa juga bukan alat atau media yang istilahnya kamu itu mengatur atau memaksa Tuhan, aku pengen baju baru warna pink, terus mereknya merek merek yang terkenal, misalnya seperti itu. Nah, itu doa yang tidak benar atau doa yang salah. Berdoalah kepada Tuhan, misalnya kamu memang butuh pakaian, ya kan? Bapak, kami ada acara perayaan di sekolah, Bu Guru bilang bajunya warna pink, Bapak saya tidak punya baju pink, gitu ya kan? Nah, itu kamu sampaikan silakan, tapi cara penyampaiannya dengan hati yang tulus ikhlas, Tuhan nanti akan menjawab doa-doa kita, ya. Banyak sekali cara yang bisa Tuhan lakukan untuk menjawab doa-doa dari anak-anaknya, ya kan? Nah, itu dia. Jadi doa bukan alat untuk kita memaksa atau memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tapi doa kita pakai untuk sebagai sarana berserah kepada Tuhan, sarana untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sarana untuk memohon berserah kepada Tuhan, dan sarana untuk kita mengakui segala dosa-dosa kita. Karena ingat, Alkitab juga katakan, bukan kurang panjang telinga Tuhan untuk mendengar, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, tapi penghalangnya adalah dosa-dosa kita. Karena itu anak-anak, di dalam setiap doa kita, seperti urutan dari doa Bapa kami di surga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mulailah berdoa dengan ucapan syukur, lalu doa permohonan apa yang kamu butuhkan atau apa yang ingin kamu katakan kepada Tuhan, dan diakhiri dengan doa minta pengampunan dosa kepada Tuhan, supaya apa yang kita doakan dan apa yang kita mohonkan itu berkenan kepada Tuhan, ya. Anak-anak sekolah minggu, rajinlah berdoa, karena doa adalah napas kehidupan kita. Rajinlah melakukan komunikasi, bercerita, doa kan dibilang juga komunikasi kita kepada Bapa atau teleponan kita kepada Tuhan Allah yang ada di surga, yaitu lewat doa. Nanti Roh Kudus yang ada di hati kita akan mengajari kita bagaimana cara berdoa yang benar. Dan tetaplah rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri, yang artinya dengan firman Tuhan kita juga, dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, kita juga bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Ibu ingat ada cerita kisah perempuan janda miskin yang ada di Alkitab, yang punya perkara. Jadi dia pengen perkaranya itu dibantu oleh hakim yang jahat. Jadi ada hakim yang jahat, jadi
Jadi ibu-ibu ini setiap hari meminta tolong kepada hakim ini kan. Jadi satu kali hakimnya cuek aja, 2 kali minta tolong hakimnya juga cuek, 3 kali juga cuek, berterus-terus si janda ini dicuekin sama hakim ini kan. Tapi janda ibu ini tidak patah semangat, dia terus mencoba dan dia terus meminta kepada hakim yang jahat ini untuk mengurus perkaranya. Akhirnya si hakim yang jahat ini turun tangan karena dia merasa ini ya sudah nggak nyaman karena perempuan ini selalu berusaha untuk agar perkaranya diperhatikan oleh hakim ini. Nah, hakim yang jahat saja jika kita sungguh-sungguh terus berjuang atau mengetuk meminta, nah itu pasti dikabulin sama hakim yang jahat. Apalagi Bapak kita yang di surga ya, tetap bersungguh-sungguh di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kita. Tuhan pasti akan menjawab segala doa dan permohonan kita seturut apa yang kita perlukan, yang terbaik menurut Tuhan, dan itu pasti terbaik menurut kita. Demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga anak-anak semuanya semakin giat, semakin bergairah di dalam berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Bapa, yang mengajari kami untuk selalu giat berdoa, karena doa adalah napas kehidupan kami. Karena lewat doa jiwa roh kami disegarkan dan semakin kuat, iman percaya kami juga bertumbuh. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kau Bapa yang telah memberikan Roh-Mu bagi kami dan Putra-Mu Yesus Kristus yang menebus dosa kami. Kau Bapa yang menyediakan apa yang kami perlukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar lewat doa, kami mau berserah kepada Tuhan dan bukan memaksa kehendak kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami terpelihara karena Tuhan adalah Allah kami yang baik, Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menerima berkat anugerah dan daripada firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi benih yang subur di tanah hati kami yang subur, sehingga firman-Mu berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa.